Nah, ini dia sahabat tani Rudian yang kemarin-kemarin sudah saya pupuk ya sahabat tani dengan pupuk NPK Ponska sahabat tani, pupuk makro primer yaitu kandungan komposisi unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium sama aja. Coba di sini Rudian akan melakukan pemupukan pada pohon alpukat dengan pupuk yang berbeda, tapi komposisi unsur haranya sama sahabat tani. Sama-sama untuk pupuk usia generatif. Jadi kalau kita usia udah 4 tahun, pohon alpukat ya mendekati 4 tahun setengah, kita ditanami dengan pupuk yang kurang tepat, otomatis sahabat tadi dia terus pertumbuhan ke vegetatif terus ya sahabat tani ya. Jadi dia terus lari ke vegetatif dan lambatnya proses pembungaan, sekalipun ini pohon alpukat ditanam dari bibit yang hasil okulasi ya. Maka dari itu saya di sini diusahakan menanam pohon alpukat sampai usia generatif, dan pupuknya juga harus pupuk yang generatif siap untuk dibungakan. Mari saksikan terus video sampai selesai. Rudian akan lanjut melakukan proses pemupukannya sahabat. Warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Rudian. Nah di sini pohon alpukat usia sudah 4 tahun sama dengan yang di atas jajaran sini. Tapi kalau yang tengah ini usianya 2 tahun masa tanam sahabat tani. Ini semua dari bibit okulasi ya, bukan langsung dari biji atau seedling. Ya, ini dari okulasi. Oke. Sama seperti yang barusan juga sahabat tani Rudian. Dan itu juga yang di atas ya, sama usia yang sama 4 tahun. Kecuali yang tengah ini usianya adalah 2 tahun. Nah, di sini Rudian lanjut saja. Langsung akan Rudian praktekkan seputaran tentang pemupukannya dengan pupuk Entex, di mana pupuk ini berlaku untuk tanaman durian, tanaman alpukat yang sudah masa generatif dengan sesuai komposisi unsur haranya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nitrogennya 13% dan fosfatnya ya ini fosfatnya 10%, kalau dan ininya ya sulfur 3%, tuh kalium 20% sahabat tani. Jadi ini sangat cocok sekali ini untuk pupuk-pupuk tanaman yang sudah memasuki fase generatif sahabat tani ya, baik alpukat, durian, dan lain-lain. Ini sangat cocok untuk diaplikasikan ke tanaman siap untuk dibuahkan ya, dan ini hanya terjangkau saja harganya dari mulai 18.000 sampai 20.000 tergantung daerah di mana sahabat tani beli ya. Nah di sini Rudian akan langsung praktekkan ya cara pemupukannya seperti biasa, agar nanti pas musim kemarau tiba bermunculan ya. Untuk Rudian lakukan pengaplikasian dengan dosisnya akan 50 gram saja sahabat tani ya, untuk periode ya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan ini berlaku untuk semua jenis tanaman, termasuk tanaman palawija ya. Tanaman palawija itu seperti bawang merah, bawang putih, kubis, sawi, kol bunga, tomat, cabai, kentang, jagung, kedelai, lada, nanas, kacang tanah, semangka, melon, wortel, jeruk, apel, kopi, kakao, dan lain-lain sahabat tani ya. Seperti ini pupuknya ya. Ini Rudian bukan promosi pupuk, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan sangat rekomendasi untuk para sahabat tani dimanapun berada. Baik, Rudian lanjut saja melakukan proses pemupukannya, dan nanti terus Rudian informasikan seputaran hasil atau respon daripada pupuk tersebut yang Rudian aplikasikan. Warna pupuknya seperti ini ya. Hijau muda. Nah, sebelumnya ini kan dibikin parit tuh, dan sebisa mungkin diusahakan jangan sampai hanyut gitu kan. Rudian akan kasih 100 gram saja sahabat tani, 100 gram saja nanti per 3 bulan sekali. Sebenarnya ini kurang efektif ya melakukan pemupukan pupuk generatif di musim hujan ini, tapi tidak masalah kan. Nanti bisa diulangi untuk yang kedua kalinya ketika nanti musim kemarau, 1 bulan musim kemarau. Jadi pas waktunya 3 bulan untuk periode pemupukannya sahabat tani Rudian. Dan mudah-mudahan ini berbunga seperti
tahun depan sahabat tani ya. Ini Desember 2024 tanggal 25 sahabat tani. Nah, beda halnya dengan pupuk alpukat yang usia vegetatif dengan pupuk yang berbeda, bukan pupuk yang barusan ini NPK Mutiara Daun yang Rudian kasih, dan sebelumnya untuk deposit nutrisinya Rudian kasih organik. Contoh seperti ini ya. Untuk pohon alpukat seputaran ini usia tanam ini sekitar ya kurang lebih 5 bulan lah dari musim kemarau kemarin. Bibitnya sangat kecil sekali yang saya tanam, dan sekarang sudah kelihatan lumayan pertumbuhannya ya menurut saya. Jadi ini akan cepat besar insya Allah. Ini akan cepat besar sama halnya dengan ini. Ya memang dulu awal tanam sama seperti ini alpukat yang di depan saya dulu, di belakangnya alpukat ini. Yang penting dengan pupuk-pupuk yang tepat. Kalau masalah membuahkan nanti kan bisa dilihat dari usia pohon alpukat di sini. Kalau memang masih usia pertumbuhan ya jangan terlalu berambisi untuk dulu dibuahkan sahabat tani, karena tanaman itu kan di mana-mana memiliki 2 fase ya. Kita yang perlu ingat fase vegetatif dan fase generatif. Artinya fase vegetatif itu adalah fase pertumbuhan, generatif adalah fase generatif pertumbuhan sahabat tani. Tinggal kita ngatur-ngatur pupuknya. Dan ini juga yang di sini alpukatnya memang Rudian tidak jauh jaraknya yang ditanam gitu ya. Nah, ini Rudian berusaha dipercepat untuk proses pertumbuhannya, dilakukan ini pemupukannya. Rudian genjot 1 bulan sekali ya untuk ini. 1 bulan sekali biar nanti seragam dan tidak telat untuk proses pertumbuhannya sahabat tani. Paling tidaklah mengejar itu sekitar 2-3 meter ya, mengejar. Insya Allah ini akan mengejar karena tidak menyangka juga ini yang Rudian tanam alpukatnya bibitnya kecil, karena pohon alpukat ini dikenal istilahnya sangat cepat besar sahabat tani, apalagi dengan pupuk-pupuk nutrisi-nutrisi yang betul-betul kita berimbang ya ditanam di kebun sahabat tani. Ini untuk bintek tanaman pupuk bintek yang Rudian aplikasikan barusan itu adalah kemudian pupuk yang baru keluar dari pabrikan ya, tapi yang jelas pupuk untuk masa generatif itu sangat luar biasa ya sahabat tani. Terus bagaimana ini hasil daripada pemupukan? Ini kan bisa ditimbun kembali kalau memang sekiranya takut menguap, ditimbun tipis-tipis sahabat tani ya. Timbun tipis-tipis, bukan menguap sih sebenarnya, tidak menguap. Ini kan musim hujan, maksudnya dipastikan tidak hanyut terbawa erosi air hujan gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan aman daripada erosi air hujan sahabat tani. Makanya Rudian diperbanyak bagian atasnya supaya nanti ketika turun hujan ini kan pupuknya nutrisinya hanyut ke bawah. Oke kan, kalau Rudian banyak langsung di bawah dia lari karena ini agak miring ya, agak miring sahabat tani. Kalau dari percabangan ini sangat proporsional dan sudah masa generatif, ini bisa dilihat. Ya kalau di pupuk buah ini sudah sudah ideal gitu ya. Sudah ideal. Kalau ranting-ranting bagian dalam itu kering, itu normal saja dalam pertumbuhan karena penetrasi sinar matahari kan kurang begitu masuk ke bagian dalam. Maka dari itu kalau kita nggak melakukan pemruningan, nanti dia dipruning sendiri ya oleh alam. Cuma kan kalau dipruning oleh alam, mengandalkan alam kan kurang efisien sahabat tani. Kenapa bisa kurang efisien? Karena itu kan lambat. Kalau dilakukan oleh kita sendiri langsung, itu ya lumayan sedikit relevan dan efisien ya sahabat tani. Karena lumayan efektif gitu ya. Nah, contoh ini masa vegetatif, mungkin 1 tahun lagi ini mendekati masa generatif untuk alpukat Miki di sini sahabat tani. Yang ditanam ini kan berbagai macam varian. Yang Rudian tanam itu bukan cuma Miki alligator ataupun mentega ya. Enggak. Kalau yang kecil-kecil itu kan mentega yang di depan Rudian. Nanti Rudian akan terus genjot proses pemupukannya
dan kemudian akan kasih juga di recovery oleh dolomit. Nah, semua rubian akan bagi dolomit di sini sebelum melakukan proses pembungaan. Kemudian terus bantu seperti duriannya juga dibantu dengan sistem kreatif agar pertumbuhannya terus maksimal di usia yang mendekati ke proses pembungaan sahabat tani. Ini kemarin pupuk vegetatif sahabat tadi, pupuk pertumbuhan dengan NPK Mutiara Daun 1616. Makanya dia tumbuhnya cepat dan nanti di stop kalau memang ingin cepat-cepat mendekati ke proses pembungaan dan pembuahan, dibantu dengan pupuk-pupuk regeneratif. Oke, terima kasih sahabat tani. Pupuk apa aja itu bebas yang kita aplikasikan. Yang jelas komposisi unsur haranya perlu kita ketahui juga untuk masing-masing pohon alpukat yang mau kita pupuk sahabat tadi. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya, salam petani Indonesia. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, ketemu lagi di video berikutnya tentang perawatan pohon alpukat dan pemupukan sahabat tani. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.